Ada ancaman ekonomi, bahwa kita harus kuat ekonomi, harus kementerian yang terkait ekonomi yang di depan kan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan, dan seterusnya. Ayo kalian buat ini, gimana kita harus kuat secara ekonomi. Nah, kami yang harus awaken, ya, membangunkan teman-teman. Nah, itu sekarang, itu PR dari kami terkait undang-undang ini, terkait pertahanan nirmiliternya, ya. Kita yang mengingatkan semua. Ayo kita bikin, nanti kita akan bikin panduannya, mengingatkan. Ayo apa? Kita akan meminta masing-masing leading sektor untuk merumuskan mulai sekarang apa sih yang menjadi ancaman buat negara kita yang tercinta ini, gitu, di sektor kalian masing-masing. Gitu. Nah, termasuk nanti sektor ini, komunikasi ini, itu leading sektornya adalah Kominfo. Apa? Nah, saya pikir hoax ini yang menjadi ancaman. Itu kira-kira. Nah, jadi yang di depan sekali lagi itu adalah KL terkait, dan kita tugasnya sekarang mengingatkan teman-teman di KL terkait, ayo ya, ancaman negara ini bukan hanya dari militer tapi juga non militer, dan kalian yang ada di depan tolong disiapkan. Nah, dalam di Kemhan itu teman-teman di sini juga kan menyusun yang namanya Jagung Hanek, kebijakan umum pertahanan. Nah, kebijakan umum pertahanan ini dalam bentuk PP, peraturan pemerintah, Perpres, ditandatangani oleh Presiden. Artinya apa? Itu kebijakan umum pertahanan. Kalau nyusun Perpres kan dia harus diharmonisasikan dengan semua kementerian. Maka di situ narasinya adalah narasi militer, pertahanan militer, juga narasi pertahanan nirmiliter. Dibicarakan di situ, termasuk ekonomi, termasuk macam-macam. Nah, nanti ada Jakhanek, betul Mbak ya, kebijakan pertahanan. Nah, itu per tahunan itu ditandatangani oleh Menhan. Nah, itu lebih spesifik dia. Nah, artinya apa? Melalui Jagung Hanek ini sebenarnya, jadi kalau diterjemahkan secara naratif begitu, Jagung Hanek ini adalah pertahanan rakyat semestanya nih. Bagaimana kita mengkoneksikan seluruh kepentingan. Tadi ekonomi harus maju dong, itu jadi tantangan kita gitu. Nah, kalau di sisi sektoral, di sisi Menteri Pertahanan, kan tidak bisa menjadi leading sektor di sektor itu. Nah, tapi ada Jagung Hanek. Nah, kita cuma bisa berkoordinasi. Kita paham betul. Nah, itulah kenapa doktrin pertahanan semesta saya pikir yang paling banyak bunyi keluar jadi narasi utama Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan paham betul ini adalah warisan yang luar biasa ditinggalkan kepada kita, dan ini bisa dikontemporerisasi. Nah, ini dia tradisional tapi bisa dikontemporerisasi. Kalau dulu kan secara tradisional disebut dengan pertahanan semesta, melibatkan rakyat dalam perang, kan gitu aja. Dulu, oh ya kita mau perang, rakyat dilibatkan. Sekarang bisa dikontemporerisasi apa? Melalui bela negara. Teman-teman muda yang punya pemahaman dan keahlian digital lebih baik, mereka bekerja di bidang itu untuk memastikan pertahanan digital kita kuat. Jadi ada konektivitas yang kuat. Nah, ini yang sedang diingatkan melalui narasi pertahanan rakyat semesta. Atau saya nulis di media judulnya pembangunan berwawasan pertahanan. Kenapa kita butuh pembangunan di ruang-ruang terdepan, di daerah-daerah perbatasan? Kenapa? Karena itu simbol pertahanan kita. Kenapa misalnya Pak Menhan minta koordinasi dengan KKP supaya udah dong dipermudah izin kapal-kapal di zona ekonomi eksklusif kita. Kenapa? Karena ketika kegiatan ekonomi di situ sepi, maka orang yang akan masuk
gara-gara kegiatan ekonomi di situ sepi. Nah, oleh sebab itu beliau minta dorong, ayo dong KKP permudah izin supaya ada istilahnya transitmen dan mudah mereka berkegiatan di situ, juga ramai berkegiatan di situ. Nah, itu yang kami sebut sebagai pembangunan berwawasan pertahanan. Nah, sekarang yang kita dorong sebenarnya pembangunan berwawasan pertahanan itu ya pertahanan rakyat semesta itu. Bukan berarti semua rakyat diajak untuk perang militer. Nah, kenapa saya sebut dikontemporerisasi melalui Komcat? Karena hukum internasional mensyaratkan nggak bisa tuh rakyat sipil ikut perang, jadi kombatan sipil gitu, nggak boleh. Artinya apa? Ketika mereka mau perang, mereka harus militer. Nah, ini teman-teman, ya Komcat itu ketika dia dimobilisasi, dia jadi militer. Hukum yang berlaku terhadap mereka itu adalah hukum militer ketika mereka dimobilisasi. Tapi ketika mereka didemobilisasi, hukum yang berlaku mereka ya sama seperti kita. Kira-kira begitu. Nah, pasti pertanyaannya tadi misalnya, ngapain sih? Memang kita mau perang. Nah, ini yang selalu, narasi ini yang selalu kita lawan. Perang itu bisa terjadi kapan tuh? Sama dengan misalnya, ini kan kita bersiap. Ini kan seperti kalau saya pinjam narasinya Pak Agus Lemhanas Wijoyo misalnya. Ini kan seperti beli asuransi. Asuransi itu harus kita persiapkan sebaik mungkin. Ketika terjadi, kita sudah siap. Kalau tidak terjadi, syukur alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya orang Indonesia ini kan malas beli asuransi karena suka ditipu oleh asuransi, gitu. Nah, kita oleh sebab itu bikin asuransi dalam hal ini militer yang betul-betul kuat.